Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, dan saya doakan antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua sebagai umatnya yang senantiasa tunduk patuh mengikuti ajarannya. Teman-teman sekalian, beberapa hari ini saya mendapati keluhan dari beberapa orang, baik yang saya kenal secara pribadi atau pasien-pasien yang datang ke tempat saya atau yang saya kunjungi, yaitu keluhan banyaknya orang yang kehilangan harta, kehilangan benda atau uang, Jadi bahkan kehilangannya di bulan Ramadan sekalipun. Ada yang hilangnya uang, ratusan ribu, ada yang hilangnya cincin perhiasan, sampai ada yang hilang gelang ada juga yang hilang emas batangan. Lalu di antara mereka umumnya bertanya, Pak Ustadz, apakah yang namanya tuyul itu ada? Karena di masyarakat kita yang terkenal dengan kehilangan-kehilangan itu ada terkait dengan tuyul atau orang yang pesugihan, babi ngepet dan sebagainya. Teman-teman sekalian, kalau kita baca di dalam sejarah, memang Rasulullah SAW telah menyebutkan di dalam beberapa riwayat yang saya baca dalam riwayat Imam Bukhari, ada sebuah kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau menjaga makanan fitri hasil zakat fitri, yang satu malam datang seorang pencuri yang dia minta dibelas kasihan, ditangkap oleh Abu Hurairah, kemudian dilepaskan lagi karena merasa kasihan. Besoknya datang lagi, yang kedua kalinya sama dilepaskan. Padahal kata Rasulullah, Abu Hurairah nanti malam itu akan datang lagi, dan ternyata datang lagi. Kemudian di hari yang ketiganya, di malam yang ketiga datang lagi. Dan di malam yang ketiga ini beliau tangkap dan beliau tidak kasih ampun orang tersebut. Kata Abu Hurairah, kamu akan saya laporkan kepada Nabi, akan saya hadapkan kepada Nabi. Tapi dia memelas lagi dan mengatakan, wahai Abu Hurairah, kalau kamu ingin selamat dari gangguan setan, bacalah ayat kursi sebelum tidur. Maka ketika pagi harinya, di hari yang ketiga, beliau menyampaikan lagi kepada Rasulullah, dan Rasulullah bertanya, bagaimana, apa yang kamu lakukan terhadap tawanan kamu semalam? Kata Abu Hurairah, saya lepaskan ya Rasulullah, karena dia menyampaikan sebuah nasihat bahwa kalau kita ingin diselamatkan dari gangguan setan, baca ayat kursi sebelum tidur. Kata Nabi, dia benar, padahal sesungguhnya dia itu adalah pendusta. Tahukah engkau siapakah yang datang kepada engkau itu? Kata Nabi, dia adalah setan. Jadi Abu Hurairah tahu dia setan setelah dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Hadis ini menyatakan bahwa setan suatu waktu bisa kita lihat, kita saksikan ketika dia menjelma dalam sosok yang lain. Yang kedua, setan atau bangsa jin bisa mencuri sesuatu dari manusia, baik itu makanan, minuman, uang, atau benda-benda harta yang lainnya. Di masyarakat kita yang terkenal dengan jin pencuri itu adalah tuyul. Sebetulnya itu adalah bagian dari bangsa jin, mau tuyul, mau apapun namanya, mau babi ngepet, itu bagian dari bangsa jin. Saya mengalami beberapa kasus dan saya tanganin. Ada yang alhamdulillah dengan segera atas izin Allah selesai, ada yang masih dalam proses.
Intinya teman-teman sekalian, kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah rumah kita harus bersih. Jangan sampai ada setan yang betah di rumah kita. Pertama, ketika kita masuk rumah, baca bismillah, ucapkan assalamualaikum. Mau ada orangnya, mau tidak ada orangnya, kita baca bismillah dan baca assalamualaikum. Karena setan mengatakan ketika seseorang masuk rumah tanpa bismillah, dia mengatakan kepada temannya, kamu bisa masuk sekarang, bisa ada tempat menginap di sini, bisa makan minum di sini. Itu kita dengan baca bismillah. Yang kedua, menutup pintu, jendela dan sebagainya ketika menjelang maghrib sampai isya. Datang waktu maghrib, tutup pintu, tutup jendela, ya, jangan sampai ada yang terbuka, karena pada saat itu setan bergentayangan. Banyak yang mencari tempat untuk dia menginap. Yang ketiga, bacakan di rumah itu Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Mau sekali duduk tamat, mau merutinkan terus, ya, setiap hari misalkan baca berapa puluh ayat, berapa halaman gitu, ya, boleh. Karena kata Nabi SAW, inna syaiton yang firu minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Kemudian hilangkan di rumah kita benda-benda yang mengundang datangnya setan dan mengusir para malaikat. Ada salib, ada patung-patung, ada gambar-gambar makhluk bernyawa, foto-foto yang digantung. Kalau foto bagusnya di album saja. Karena kata Rasulullah SAW bahwa malaikat itu nggak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing, ada salib, ada gambar makhluk bernyawa, ada patung-patung. Ketika malaikat rahmat tidak masuk, maka yang masuk adalah jin, setan. Mereka betah di rumah kita. Nah, dengan mereka betah di rumah kita, mereka akan menimbulkan kekacauan, gangguan-gangguan, baik gangguan ke fisik kita, atau gangguan suasana di rumah kita, atau berupa pencurian yang mereka lakukan. Jadi itu beberapa tip cara supaya kita selamat, ya, dari kehilangan. Atau bisa juga ketika kita menyimpan uang, kita bacakan dulu ayat kursi, kemudian kita simpan di tempat yang terikat dan kita simpan di tempat yang terkunci. Ini hanya sebagai ikhtiar, ya, ikhtiar agar kita tidak hilang, barang-barang kita dicuri oleh makhluk gaib. Tetapi saya tekankan bahwa setiap kehilangan itu harus dicari dulu alasannya. Alasan logis ada nggak? Ada orang lain nggak di rumah kita? Kalau betul-betul tidak logis, baru kita membayangkan mungkin ada hal yang tidak logis, yaitu gangguan dari jin atau setan yang mengambilnya. Nah, dengan kita banyak berzikir ketika masuk rumah, ketika berada di dalam rumah, rumahnya dipakai ibadah, maka setan tidak akan berani masuk ke rumah kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.